Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misi Nafisya dengan NIM 11166250119 dari kelas A angkatan 2025. Di sini saya akan membahas tentang literasi digital sebagai kunci pembelajaran seumur hidup dalam penguatan pendidikan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sri Keswantano Mongsonadi MSI dan Ibu Vera Koresia MSI. Oke, masuk pada yang pertama, apa itu pembelajaran seumur hidup? Konsep pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning menekankan bahwa belajar tidak hanya berhenti di sekolah atau di kampus saja, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. UNESCO menjelaskan bahwa pembelajaran seumur hidup adalah pendekatan menyeluruh yang memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensinya dalam berbagai konteks, baik formal, non-formal, maupun informal. Artinya siapapun bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Inilah semangat yang membuat pendidikan menjadi hak semua orang. Namun di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, muncul satu kebutuhan baru, yaitu literasi digital. Lalu, apa itu sebenarnya literasi digital? Secara sederhana, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menciptakan informasi melalui teknologi digital dengan cara yang etis, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan ponsel atau komputer saja. Lebih dari itu, ini adalah kemampuan berpikir kritis, memilih informasi yang benar, dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat. Dalam konteks pembelajaran seumur hidup, literasi digital membantu kita belajar mandiri. Misalnya, kita bisa mengikuti kursus online, menonton video edukatif, berbagi pengalaman. Semua itu adalah wujud nyata bagaimana teknologi mendukung proses belajar tanpa batas waktu dan tempat. Selanjutnya, menurut teori andragogi dari Malcolm Knowles menyebutkan bahwa pembelajar dewasa memiliki motivasi belajar yang berasal dari pengalaman dan kebutuhan nyata kehidupannya sendiri. Teknologi digital memberikan ruang luas bagi pembelajar dewasa untuk belajar sesuai konteks dan minat mereka. Contohnya, seorang ibu rumah tangga bisa belajar cara berjualan online dari rumah, seorang petani bisa menonton tutorial pertanian modern, dan pemuda desa bisa belajar editing video untuk promosi produk lokal. Inilah bukti nyata bahwa bagaimana literasi digital membuat pembelajaran seumur hidup menjadi lebih konkret dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Oke, sekarang mari kita lihat implikasinya di masa depan. Yang pertama, ekosistem pembelajaran digital akan terus berkembang. Platform seperti Coursera, Ruang Guru, atau YouTube Edu telah membuka akses belajar untuk siapa saja tanpa batas wilayah. Yang kedua, literasi digital akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang modern. Mereka yang tidak memiliki kemampuan digital akan kesulitan untuk mengakses layanan publik seperti peluang kerja, bahkan informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada dari perspektif sosial. Literasi digital berpotensi membangun komunitas pembelajar yang saling mendukung. Misalnya, di beberapa daerah, masyarakat membentuk kelompok belajar digital untuk membantu warga lanjut usia memahami penggunaan gawai, atau pelatihan daring untuk UMKM agar bisa menjangkau pasar online. Namun, tentu masih ada tantangan besar, seperti tidak semua masyarakat punya akses internet yang memadai dan masih banyak yang belum terbiasa menggunakan teknologi secara efektif. Tentunya karena itu perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat literasi digital secara merata. Lalu bagaimana kaitannya dengan pendidikan masyarakat? Pendidikan masyarakat sendiri memiliki tujuan utama untuk memberdayakan warga agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Disinilah literasi digital bisa menjadi strategi penting. Melalui literasi digital, masyarakat dapat mengakses informasi kebijakan dan hak-haknya sebagai warga negara, mengikuti pelatihan keterampilan daring, serta mengembangkan jejaring usaha atau komunitas belajar berbasis teknologi. Fasilitator pendidikan masyarakat juga berperan besar di sini. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi menjadi pendamping digital yang membantu warga beradaptasi dengan dunia digital.
Contohnya, membuat pelatihan literasi digital untuk ibu rumah tangga yang ingin berwirausaha atau mengadakan kelas daring keterampilan untuk remaja desa. Dengan begitu, pendidikan masyarakat tidak hanya fokus pada pengetahuan dasar saja, tetapi juga menyiapkan warga menghadapi tantangan global melalui teknologi. Selanjutnya, tentu saja ada tantangan utama, yaitu kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, hingga kurangnya pelatihan bagi fasilitator. Solusi yang bisa dilalui yaitu pertama, penyediaan infrastruktur digital yang merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan fasilitator masyarakat agar mampu mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, universitas, dan LSM untuk memperluas program literasi digital berbasis komunitas. Dengan strategi ini, pembelajaran seumur hidup bisa menjadi gerakan solusi yang benar-benar inklusif. Baik, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa berpikir kritis, berkolaborasi, dan terus belajar sepanjang hayat. Dalam konteks pendidikan masyarakat, literasi digital membuka jalan bagi masyarakat untuk terus mandiri, kreatif, dan berdaya. Ketika semua lapisan masyarakat memiliki akses dan kemampuan digital yang memadai, maka pembelajaran seumur hidup tidak lagi menjadi slogan, tetapi menjadi kenyataan hidup yang menguatkan bangsa. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak. Saya harap pemaparan ini bisa memberikan gambaran tentang pentingnya literasi digital dalam pembelajaran seumur hidup dan bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat pembelajar yang adaptif dan inklusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.